Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang sedang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk membuat konten yang menarik tentu saja bersama saya Mas Sobirin, dan di samping kanan saya ini ada anak muda yang sangat energik, bertalenta. Tentu ini menjadi kewajiban saya untuk bisa mengenalkan kepada saudara-saudara semuanya. Barangkali hari ini kita bisa mengobrol banyak terkait dengan digital ya Mas ya, digital, bagaimana anak muda ini harus memiliki kemampuan yang cukup baik, karena mau tidak mau kita harus menghadapi era digital yang begitu cepat perubahannya. Dan tentu ini menjadi sebuah pengingat bahwasanya anak muda ini harus peka terhadap perubahan zaman, khususnya di bidang teknologi begitu. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya Anda harus tahu dulu siapa yang ada di samping kanan saya. Untuk lebih lanjutnya silakan Anda bisa lihat profil yang berikut ini. Muhammad Syafi'i dikenal sebagai konsultan IT yang sudah melalui lika-liku dunia IT. Di tahun 2017, dia juara Startup ID Challenge Dominasia. Dia juga menyelesaikan sertifikasi internasional Train of Trainer di Oracle Academy. Ia juga seorang ahli desain grafis, sehingga di tahun 2018 ia juga mengikuti program sertifikasi desain grafis. Sekarang, ia juga menjadi salah satu trainer di RKP BRI. Saat ini aktivitas Syafi'i banyak mengisi seminar, training untuk instansi pemerintahan maupun perusahaan. Dan kegiatan pengembangan diri. Oke, tadi kalian sudah lihat profil Muhammad Syafi'i. Dia kader muda yang dimiliki oleh Universitas Wahid Hasim Semarang. Baru saja lulus ya? Iya, alhamdulillah baru saja lulus. Keren sekali. Dan di usia muda dan sangat belia ini, beliau memiliki sebuah inisiasi yang luar biasa dengan bendera Golevatnya. Iya. Dan sampai detik ini pun juga masih fokus terkait dengan pengembangan bagaimana Golevat ini akan menjadi sebuah branding yang luar biasa, khususnya bagi generasi muda di bidang IT. Oke, untuk lebih hematnya akan kita perkenalkan dulu atau memperkenalkan diri sendiri. Oke. Mas Safi, perkenalkan diri sendiri. Ya. Oke. Tadi sudah dikenalkan di dalam video. Saat ini saya kesibukannya yaitu mengurus Golevat sendiri. Golevat ya. Sama mau membuat gerakan sosial namanya gerakandigital.com, Pak. Gerakandigital.com. Iya. Oke, selain Golevat itu ya. Iya, betul. Iya, nice. Terus Nah, untuk fokusnya sekarang mengikuti pengembangan kegiatan pengembangan diri, sama fokus untuk pengembangan Golevat. Sekarang sudah mau bekerja sama dengan Skill Academy, Ruang Guru. Oke, Ruang Guru ya, nice. Serta rencana ke depan mau membuka beberapa cabang di Kota Semarang. Keren. Syafi'i, oke. Ini mungkin
kesempatan yang baik ya untuk ngobrol, barangkali nanti bisa di-sharekan pengalamannya, kemudian trik-triknya dan sebagainya. Jadi dari awal dulu Mas Afi, ceritanya gimana sih kok ketemu nama Golefat itu? Kemudian yang kedua, ini punya sendiri atau joinan atau bagaimana ceritanya? Oke. Kalau Golefat, nama Golefat sendiri dulu itu awal-awalnya untuk cuma bercandaan sama teman-teman. Oke. Yuk gimana kita bikin sebuah startup Ya. yang menyediakan guru les. Awalnya polanya kayak gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu membentuk tim itu nggak mudah. Iya. Satu persatu hilang. Itu semester berapa ya kira-kira ya? Itu masih semester 5. Semester 5 ya. Semester Jadi 5. semester 5 itu baru memulai. Jadi waktu itu belum benar-benar kita buat. Baru hanya bercandaan, Golefat. Kemudian setelah semua timnya pecah, saya mulai lagi sendiri. Oke. Mimpi saya itu masih ada di pikiran saya. Saya melakukan analisa menggunakan Google Keyword Planner. Saya mendapatkan data bahwa ternyata peminat kursus komputer itu sangat Luar tinggi, biasa. sangat luar biasa. Akhirnya saya olah, kemudian saya promosikan dengan metode Google. Jadi pencarian Google, ketika ada orang yang mencari kursus di search engine Google, menemukan Golefat. Dari situlah Golefat mulai berkembang. Mas Syafi'i, dari awal pendirian untuk mengembangkan sebuah lembaga kursus tentu kan banyak sekali tantangannya, Iya betul. banyak sekali hambatannya, bahkan harus menyiapkan uang banyak dan lain sebagainya. Nah, barangkali ini ada cerita menarik apa dalam rangka mengembangkan Golefat terkait dengan hambatan ataupun rintangan yang senantiasa mengiringi perjalanan saudara. Kalau Golefat sendiri, itu awal mulainya saya mulai dengan modal 500.000. 500.000 Iya, ya? 500.000 hanya saya buat untuk beli domain sama hosting pembuatan website. Dari website itu saya mendatangkan orang-orang kursus. Jadi dengan ketika orang mencari di Google menemukan Golefat, dari situ orang tahu Golefat. Kemudian pengajar pertama itu saya sendiri. Jadi saya turun langsung menjadi pengajar dan mulai banyaknya permintaan kursus. Akhirnya saya mengajak teman-teman untuk ikut menjadi pengajar. Perintis, pengajar, Iya. kemudian apa lagi? Ya, Manajemen sekalian. sekalian juga. sekalian. Jadi awalnya semua itu saya lakukan sendiri. Sama teman-teman perkuliahan ya? Iya. Terus kalau teman-teman pengajarnya itu rata-rata kakak kelas semua, kakak tingkat Malah semua. kakak kelas. Iya, yang sudah lulus Ini S1. junior yang keren ya. Jadi junior yang bisa memanage kakak-kakak angkatannya gitu. Iya. Ini harus ditiru ya. Insya Allah bermanfaat. Karena kejadian awalnya itu ketika ada permintaan kursus, mereka tanya, yang ngajar ini lulusan apa gitu kan. Nah, terus akhirnya saya mengajak kakak-kakak tingkat yang sudah lulus semua. Malah yang Iya, lulus, yang sudah itu lulus. belajar dengan yang belum lulus. Ya bukan belajar, mereka ikut mengajar. Oh, ikut mengajar. Nah, terus sampai detik ini Mas Abi, ada berapa mitra yang kamu guide untuk mengajar dan turut mengembangkan diri? Kalau tim pengajar sekarang ada 12. Kalau yang di internal itu ada 2. Oke Mas Abi, seiring berjalannya waktu Golefat berarti berjalan sekitar 3 tahun. Belum. Kalau Golefat itu mulai benar-benar berdiri ketika tahun 2019. Oh, 2019. Awal 2019 persis. Ini berarti 1 tahun lebih. Iya, sekitar 1 tahun lebih. Nah, bisa diceritakan tidak kepada teman-teman semuanya capaian-capaian yang luar biasa? Untuk pencapaiannya sih sekarang Golefat Dengan apa-apa. sudah mengajar di beberapa perusahaan besar maupun instansi besar. Salah satunya di Polda Jawa Tengah, itu juga sudah kita ajar. Ya. Kemudian di Biro Logistik Polda juga sudah kita ajar. Ada PT Java, PT Duta Hinu, kemudian ada Bang ada nggak? Bank Jateng, Bang Jateng ada. iya, Bank BCA, kemudian BRI juga sudah masuk ke kita. Jadi Dan kita, yang terbaru ini adalah ruang guru itu ya. nah, yang terbaru kita diajak kerjasama Ruang Guru untuk program prakerja ini. Kalau boleh tahu Mas, kantornya di mana ini Mas Afri? Kalau sekarang kita mau membuka kantor baru di Jalan MT Haryono, tepatnya depan Bank BNI. Oke, MT Haryono, Iya. dicatat MT Haryono. MT Haryono. Bank
kantor wilayah Bank BNI. Oke, BNI ya. Kapan-kapan teman-teman Ya, bisa mampir, ngopi, begitu. Oke, catat MT Haryono depan kantor wilayah BNI. Silahkan Anda kapan-kapan kalau lewat di depan kantor Boulevard bisa mampir. Ya, untuk melakukan kolaborasi, melakukan sinergi. Barangkali ada yang bisa supportkan untuk project ataupun yang lainnya. Oke, Mas Syafi'i, keberhasilan Anda itu tentu tidak lepas dari yang namanya dukungan orang tua. Iya, betul. Kemudian banyak sekali mitra yang mendukung keberadaan Boulevard. Ya, Boleh tahu tidak kira-kira selain orang tua itu sosok figur yang senantiasa memotivasi, menginspirasi saudara siapa gitu, dosen atau kalau sisi dosen lain? itu ada. Itu namanya Pak Subhan. Pak Subhan. Kalau yang banyak mensupport dari sisi jaringan, kemudian apa namanya pengetahuan tentang bisnis. Dari sisi luar itu banyak sekali, terutama sosok apa namanya teman-teman. Oh, teman-teman. Iya, itu banyak sekali. Yang sebenarnya yang paling mensupport itu adalah teman-teman. Teman-teman, Mas. Jadi semangatnya malah di situ ya. Iya, benar. Jadi saya menemukan lingkungan yang tepat waktu itu. Saya menemukan komunitas. Ada komunitas Google ini, kemudian ada komunitas programmer waktu itu. Nah, itu benar-benar yang mendukung saya untuk berkembang. Iya, benar. Jadi kita bisa ambil kesimpulan ini sementara kalau anak muda yang penuh inovasi ya, ini tentu dia tidak akan monoton ya, berjalan di tempat ya. Iya, benar sekali. Dia harus melakukan sebuah kolaborasi, melakukan sebuah terobosan yang luar biasa. Iya, betul. Ya. Dan bergumul dengan pergumulan yang tepat pula. Iya, benar. Jangan sampai salah bergumul. Iya. Jadi ini harus menjadi peringatan buat teman-teman semuanya. Kalau ketika berkembang, ya silahkan melakukan terobosan-terobosan sekaligus bergaul dengan orang-orang yang tepat. Jangan sampai menghabiskan waktunya itu Salah saja ataupun salah. Oke, itu ya kira-kira Ya, Pak Subhan, salam dari kadernya itu luar biasa. Ini saya pinjam kadernya. Gitu. Kemudian Mas Syafi'i, kira-kira ya, ini kan masih muda ya, boleh Pak? Masih Ya, betul. 1 tahun. Iya, masih 1 tahun. Harapan untuk 5 tahun ke depan itu apa? Boulevard seperti apa bentuknya? Kalau 5 tahun ke depan, harapan kita itu setiap kota minimal punya 10 cabang. Setiap kota? Iya. 5 tahun ke depan? Iya, 5 tahun ke depan kita rencana mau invasi kota Jakarta, Surabaya, sama Semarang dulu. Dengan minimal satu kotanya 10 cabang. Luar Jawa belum berani? Kalau luar Jawa kita belum, dari data yang kita ambil di Google itu belum ada. Dapatnya ya di kota-kota Iya. besar yang ada di Masih wilayah kota Jawa besar. Tengah gitu. Iya, betul. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan di luar Jawa, karena perkembangan teknologi ini sangat cepat sekali. Seperti itu. Kira-kira bidang garapannya apa Mas Syafi'i Boulevard ini? Terkait dengan proyek website saja atau Kalau Boulevard fokus untuk pengembangan diri. Jadi untuk pelatihan IT seperti SDM-nya itu. ya? Iya, SDM-nya. mungkin nggak ya 10 tahun mendatang, 15 tahun mendatang Boulevard itu jadi universitas misalnya ini, atau setelah tinggi ini kan ceritanya kayak mohon maaf di salah satu perguruan tinggi Semarang kan dulunya ya lembaga kursus. Iya, Tetapi karena intens kemudian kepercayaan masyarakat semakin meningkat, dia menjadi salah satu universitas yang luar biasa. Pengen ya? Iya, pengen sekali. Dengan bentuk universitas itu kita nanti bisa lebih banyak memberi manfaat. Seperti dalam bentuk beasiswa itu lebih mudah diterima. Oh, oke. Kemudian lulusannya juga kemungkinan sudah terakuisisi. Lebih diakui, Iya, lebih diakui. aman, settle ya. Oke, Mas Syafi'i, terakhir ya, kira-kira trik-trik apa yang bisa dibagi oleh teman-teman ya dalam mengembangkan bisnis startup ini? Tentu ini kan pasti ada amal soleh yang dijadikan sebagai investasi yang bisa dicarikan. Yang pertama itu yang terpenting adalah ke orang tua dan menjaga perasaan orang tua. Ya. Karena saya sendiri yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang,
kalau di rumah itu kan lingkungannya agak negatif. Ya. Saya lebih menjaga, bukan menjaga dari teman-teman, tapi menjaga dari perasaan orang tua Perasaan saya. orang. Itu yang dari dulu saya menjaga perasaan orang tua. Jadi yang pertama harus sinkron dengan orang Iya, tua. benar, sinkron dengan orang tua. Ini resepnya Mas Afif. Kemudian yang kedua Pak. Terus yang kedua, temukan lingkungan yang tepat. Kalau teman-teman menemukan lingkungan yang tepat, teman-teman akan mudah berkembang. Jadi misalkan teman-teman pintar sepak bola, nongkrong di tempat yang pintar basket, teman-teman tidak akan terlalu bernilai. Tapi kalau teman-teman di lingkungan yang orang-orang hobi sepak bola, teman-teman akan dianggap istimewa. Nah, enaknya di situ. Nah, terus Kemudian teman-teman ini harus stay full. Jadi tetap Fokus, merasa ya. bodoh. Oke. Jadi apapun yang ada, apapun yang teman-teman temukan, itu teman-teman harus merasa kurang, merasa lapar, harus terus belajar seperti itu. Kalau teman-teman sudah merasa lebih, nanti tidak ada orang yang suka. Artinya kayak gitu. Bukan teman-teman terus kelihatan bodoh, bukan. Tapi itu malah membatasi teman-teman untuk lebih berkembang. Dan jangan lupa jangan salah mentor ya. Itu. Oke, Mas Afif, ini menarik ya kalau ngomong masalah digital. Kira-kira pembacaan Anda 5 tahun mendatang, pentingnya digital itu seperti apa? Khususnya untuk teman-teman generasi muda, untuk mahasiswa ini kira-kira bisa dikasih bocoran nih kan? Kalau kemungkinan perkembangan teknologi ini sangat cepat sekali, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, mungkin di beberapa tahun ke depan itu tenaga manusia banyak digantikan dengan mesin. Mesin ya. Jadi mulai dari sekarang teman-teman sudah mulai Siapa? mengenal dengan mesin. Artinya kita sudah mulai terbuka dengan hal-hal baru, terutama di dunia teknologi. Jangan terlalu acuh dengan teknologi. Karena kalau kita lihat sekarang, ada yang namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu bisa menirukan, bahkan bisa melakukan pekerjaan manusia. Kemudian ada namanya big data. Big data itu bisa mengukur apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang harus dikerjakan. Bahkan analisanya bisa dilakukan dengan big data tersebut. Luar biasa. Ya, makanya teman-teman harus terbuka dengan teknologi-teknologi terbaru. Tidak harus canggih di dunia teknologi, tidak harus menjadi hacker, programmer maupun yang canggih-canggih. Yang penting bisa beradaptasi. Ya, yang penting adalah beradaptasi. Itu yang terpenting. Oke, Mas Afif, yang terakhir ya, yang terakhir. Sebagai seorang yang dianggap sebagai pakar ya, jadi begitu ya. Mungkin saya menganggapnya seperti itu. Nah, di sisi lain saudara juga sebagai lulusan alumni Universitas Iya, Semarang betul. yang kebetulan baru saja wisuda ya. Ya, alhamdulillah. Kira-kira harapan untuk teman-teman mahasiswa Universitas Wahid Hasyim seperti apa? Khususnya di dalam bidang IT. Harapan kami sih untuk teman-teman itu sudah mulai terbuka dengan hal teknologi, karena yang saya lihat saat ini teman-teman masih banyak yang acuh dengan teknologi. Padahal teknologi ini banyak membantu dari sisi apapun. Dari pendidikan, dosen bisa mengajar dengan YouTube. Dari sisi bisnis, orang bisa jualan via Instagram, via marketplace maupun yang lainnya. Menyebar kebermanfaatan lewat YouTube seperti menyebar ini, kebermanfaatan ya. seperti Pak Maas ini bisa via YouTube. Iya. Banyak sekali yang bisa dikerjakan dari teknologi. Jadi teman-teman harus mulai terbuka, Ya. mulai mau membuka diri dan mau belajar teknologi. Jadi kemampuan yang teman-teman miliki, spesialis teman-teman bisa dikolaborasikan dengan teknologi, sehingga akan bisa memberi manfaat lebih banyak lagi orang. Oke, baik Mas Afif. Saya kira cukup, nanti kita buat sesi berikutnya Oke, ya. siap. Oh iya, jangan lupa, insya Allah nanti Golefat akan kolaborasi dengan Rumah Peradaban. Ya. Iya, siap. Nanti di kajian Ramadan ini kita akan membuat schedule. Silakan Anda bisa gabung, dan ini gratis ya. Iya. Ini buat syariah kita bersama Iya, ya, siap. untuk mengisi waktu luang agar waktu kita itu biar lebih bisa memberikan manfaat bagi orang. Jadi teman-teman jangan lupa ikuti saja di IP saya ya,
kemudian atau IG-nya Mas Syafi'i. di sini ya. Nanti akan kita publish program-program yang akan kita jalankan, kolaborasi antara Golefat dan Rumah Peradaban Semarang. Oke. Mungkin itu Mas Syafi'i, terima kasih Oke. atas Saya juga terima kasih. pertemanannya dan ngobrolnya. Oke. Dan saya mendoakan semoga Golefat lancar, Amin. dan kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan senantiasa memberikan peluang-peluang kepada teman-teman semuanya untuk Ya, melakukan kolaborasi positif. Amin. Iya, siap. Oke, mungkin itu yang dapat kita diskusikan pada siang hari ini. Salam untuk keluarga, dan saya mendoakan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ya, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.